ya akhirnya kita tidak mengundang uang untuk datang ke dalam kehidupan kita. Dan uang itu adalah salah satunya energi kemudahan. Jadi kita semakin memiliki penghakiman kepada tubuh, kita nggak punya kemudahan berrelasi dengan tubuh. Kita menghakimi orang lain, kita nggak punya kemudahan untuk mendapatkan klien, mendapatkan rezeki, pasangan, teman hidup, atau apapun juga. Uang itu betah pada sebagian orang, tetapi cepat pergi pada sebagian orang yang lain lagi gitu. Nah ini gimana? Gimana, Ci? Pengalaman ya. Karena Hmm, uang datang pada orang yang punya kelegaan, kelapangan. Setahu saya ya, pengalaman saya sendiri, ketika saya semakin rileks dalam kerjaan, kreasi, dan saya tidak mengkotak-kotakan. Misalkan ada yang bagus dalam kreasi, Mas. Kenapa kok ada orang yang baik tapi uangnya susah? Tapi ada orang yang tidak baik kok uangnya banyak gitu. Terus apakah uang itu membedakan tentang orang baik dan orang tidak gitu? dirinya gitu. Atau yang terakhir itu yang paling menentukan. Menurut Civena gimana? Em, aku belajar akses, aku menyadarin kalau yang menghambat kita tentang uang adalah tentang menerima, Hmm, hmm, receiving, hmm. Hmm. Konkretnya gimana tuh? tentang penerimaan. Jadi pertama penerimaan tentang tubuh, penerimaan Hmm. orang menjudge kita, penerimaan tentang kayak misalkan kalau saya menjudge suku tertentu atau agama tertentu, saya tidak bisa menerima kebaikan. Iya, jadi masalah kita tuh kebanyakan di penerimaan. Iya, Kan iya. terlalu banyak judgement kayak kita menjudge tubuh kita nih, kita tidak bisa menerima. Kita menjudge uang, uang susah datangnya. Akhirnya juga uang jadi susah. Jadi terlalu banyak penghakiman atau penilaian yang membuat kita sulit menerima. Nah itu dia masalahnya. Tadi udah diterangkan kalau di Access Consciousness itu ada konsep bahwa uang tuh selalu datang kepada orang yang sudah bersedia untuk menerima gitu ya. Tapi yang jadi persoalan, mengapa menerima itu justru jauh lebih sulit ketimbang dari sekedar kita harus bekerja keras gitu. Apa sebenarnya yang terjadi di alam bawah sadar kita sebagai manusia? Mungkin kita bertumbuh bersama dengan lingkungan yang tanpa sadar nih ya Mas, sering kali membandingkan. Kemudian akhirnya kita menjudge. Hmm. Misalkan kita ngelihat, aduh rambutku kok putih nih sekarang gitu kan. Terus Hmm. badanku nih udah nggak seksi lagi misalkan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita bertumbuh dengan orang-orang lingkungan yang sering kali menjudge atau menghakimin, termasuk menghakimin ketika kok kamu nggak pinter dibanding anak yang lain. Jadi kita merasa hidup kita itu adalah seperti itu benar salah baik buruknya dalam untuk supaya bisa diterima di masyarakat. Misalkan ketika kita bersama dengan teman sekolah, kita pengen diterima sama mereka. Untuk supaya diterima, kita banyak melakukan judgement ke dalam diri. Aku harus pintar, aku harus hebat, aku harus melakukan sesuatu untuk bisa diterima. Nah, semakin kita menggunakan judgment atau penghakiman, semakin kita justru apa ya em, menghindarin uang. Jadi sebenarnya kita kayak lagi membuat uang itu menjauh sebenarnya Hmm, 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 hmm. Oke. dari hal-hal kecil ya, dari yang sekolah aja Hmm. misalkan ya, tanpa sadar kan kita dididik seperti itu, terus ya akhirnya kita tidak mengundang uang untuk datang ke dalam kehidupan kita. Dan uang itu adalah salah satunya energi kemudahan. Jadi kita semakin memiliki penghakiman kepada tubuh, kita nggak punya kemudahan berrelasi dengan tubuh. Kita menghakimi orang lain, kita nggak punya kemudahan untuk mendapatkan klien, mendapatkan rezeki, pasangan, teman hidup, atau apapun juga. Itu Mas. Jadi Hmm, hmm, intinya adalah tentang penerimaan. oke. Nah, terkait dengan tubuh tadi kan, sering dikatakan bahwa Mm. tubuh itu kan sangat cerdas ya, Ci ya. Nah, kadang kita itu pas lagi banyak kerjaan, tiba-tiba sering mengucapkan sesuatu kalimat yang itu tanpa kita sadari itu diucapkan secara berulang-ulang. Ah, gua capek banget ya, capek banget ya, capek banget ya. Nah, hal-hal kayak gitu dampak negatifnya buat tubuh apa, Ci? Sebenarnya kalau aku udah belajar kesadaran, aku cuma tanya, tubuh, apakah kamu butuh istirahat? Hmm,
Jadi statement-statement itu diganti, "Tubuh, kamu butuh istirahat nggak? Tubuh, kamu mau jalan nggak?" Gitu. Biasanya saya nanya sama Oh, iya tubuh. iya iya. Kayak ibarat tubuh kan teman kita, jadi tanya. Seru seru. Eee jadi, "Tubuh, apakah kamu lagi intens?" Misalkan ada sakit di kepala, saya nggak langsung bilang sakit kepala, saya cuma bilang, "Tubuh, apakah ada sesuatu yang intens, yang eee, energinya tuh kayak kenceng gitu ya?" Terus nanti kalau tubuh bilang, "Iya." "Apakah itu punya saya?" Terus kalau tubuh bilang, "Ya, oke." Terus, "Apakah kamu butuh, obat atau sesuatu?" Gitu kan. Kalau oke, kalau saya dapat informasi kalau itu bukan punya saya tanya, "Oke, apakah itu punya orang lain?" Terus kalau tubuh saya kasih tahu, "Mhm," gitu kan, oke, saya kembalikan kepada pemilikan dengan kesadaran. Terus saya akan tanya lagi, "Oke, apakah ini juga, punya bumi kah? Apa tubuh saya menyadari dengan bumi?" Karena tubuh kita itu, sama dengan tubuh bumi. Dia punya susunannya, komposisi tubuh kita itu sama dengan exactly sama dengan bumi. Jadi saya akan tanya, apakah bumi membutuhkan kontribusi dari energi saya? Dan kalau saya dapat yes, biasanya saya kontribut ke bumi, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And then kadang-kadang intensnya jadi hilang. Jadi tubuh kita selalu berkomunikasi dengan kita, kecuali kita langsung melabel, oh saya sakit, langsung informasi jadi milik. Oh, saya Mmm. sedih, langsung informasi mungkin punya orang lain yang sedih jadi milik kita, karena semuanya langsung diklaim. Keren keren penjelasannya. Banyak teman-teman yang mantuk-mantuk semua ini. Nah, sekarang Ya, gini deh, Ci, mhm, kalau kalau misalnya nih ya, andai kata uang itu bisa berbicara beneran gitu kira-kira ya, apa keluhan terbesarnya uang tuh kepada manusia gitu? Keluhan uang kepada manusia kira-kira apa gitu? Kenapa kenapa kan ada sebuah realita kayak gini kan, uang itu betah pada sebagian orang, tetapi cepat pergi pada sebagian orang yang lain lagi gitu. Nah nah ini gimana gimana, Ci? oh, well, tiap orang beda-beda sih ya, Mas. Mendingan Heeh, nanti kita dengar dulu yang sharing-sharing deh, apa aja pengalamannya. Karena mmm, uang datang pada orang yang punya kelegaan, kelapangan. Setahu saya ya, pengalaman saya sendiri ketika saya semakin rileks dalam kerjaan, kreasi, dan saya tidak, mengkotak-kotakan. Misalkan ada yang bagus dalam kreasi, Mas, tapi dia merasa, "Oh ini hobi, kerjaan bukan hobi," gitu loh. Dibandingin lagi, jadi tiap orang akan berbeda. Dulu saya gitu, oh yang namanya hobi itu nggak ada tentang uang. Saya nggak tahu bagaimana misalkan lukisan saya dijual, saya aja bingung gitu. Lukisan dijual mau harga berapa ya? Jadi saya misah-misahin antara kerjaan dengan hobi. Kalau hobi itu kan banyak orang bilang kalau hobi nggak bisa diukur dengan uang. Jadi kita sulit menentukan tentang uang gitu ya. Tapi ada orang yang mhm. bilang, oh kalau kerjaan bisa. Nah dia mengkotak-kotakan. Tapi ketika dibuka lebarannya tanpa ada pengkotakan tentang, ternyata hidup kita adalah bisnis kita gitu. Berapa kita mau dihargain? Terus kita biasanya juga ngomong sama, lukisan kamu mau dihargain dengan harga berapa? Saya juga tanya sama lukisan gitu. Tapi pengalaman tiap orang beda-beda ya Mas. Ada orang yang misalkan dia nggak peduli tentang hal itu, pokoknya dia suka dan cinta dengan uang, no matter what tentang uang. Ya ada juga sih, soalnya saya juga pernah bertanya ya waktu lagi, mengamatin banyak orang, masih kecil bahkan saya tanya, "Kenapa kok ada orang yang baik tapi uangnya susah, tapi ada orang yang tidak baik kok uangnya banyak?" Gitu. Terus apakah uang itu membedakan tentang orang baik dan orang tidak gitu? Well, ya ternyata, Gary juga pernah mengatakan bahwa uang itu tidak melabel orang baik atau orang tidak, dia hanya datang kepada orang yang bisa menerima, gitu. Semakin Oke kita oke. punya banyak judgement kan kita makin susah untuk menerima. Iya iya iya, bener bener bener. Nah, berarti kan, mmm, faktor kemiskinan itu kan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya uang kan ya, tapi karena seseorang itu sebenarnya terlalu lama dia itu hidup dalam kesadaran kekurangan, banyak judgement dan lain sebagainya gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah gimana ini cara memutus pola itu sampai ke akar-akarnya? Menurut Coach Vena gimana? Oh, kita butuh banyak sekali orang berkesadaran, karena frekuensi itu kan jadi kolektif.
Nah, kolektif itu jadi satu, 5, 10 orang itu jadi satu energinya. Dan Mhm. di Indonesia, di dunia, bukan hanya Indonesia, kebanyakan kan secara kolektif susah dengan uang, penuh dengan ketakutan dengan uang, kekhawatiran tentang uang gitu. Jadi sehari-hari itu kayak kita sudah terbiasa dengan energetik di sekitar kita yang khawatir, takut, cemas tentang uang, Mas. Makanya dibutuhkan rame-rame kesadaran 5, 6 orang, 10 orang, 20. Itu kan menjadi apa ya, efeknya jadi ripple. Ya, kita kayak apa, melempar batu gitu kan, efeknya kan kembali lagi keluar, kembali lagi kesadaran itu ke kita. Iya, 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 iya. Oke. Makanya pentingnya ada money awareness gitu ya. Kesadaran tentang Heeh. apa sih uang, Iya, relasi kita tentang uang. iya, Nah, mungkin Mas bisa ajak ngobrol dulu nanti iya. biar sampai. Terakhir mungkin Ya, terakhir pertanyaan terakhir buat Coach Vena sebelum aku geser ke teman-teman gitu. Bagi hmm, teman-teman yang belum tahu money awareness itu apa gitu ya. Kenapa kok sampai 3 hari Zoom-nya dengan hanya bayar segitu 800.000 tapi bisa 3 kali Zoom yang diobrolin apa saja, manfaatnya buat aku apa kalau mau ikut acara ini, itu apa yang ingin disampaikan Coach Vena? manfaatnya, oh kenapa mesti 3 hari ya? Buat saya 3 hari aja belum cukup, Mas. Obrak-abrik. Tapi udah 3 hari itu udah 3 kali Zoom malam itu udah asik. Dan ketika orang menerima, dia merubah realita cara dia memandang tubuhnya, relasi dengan orang, kesadaran tentang uang, dan bahkan tekniknya bisa dipakai di semua area. Tadi aku ada cuplikan sedikit dari teman-teman di sini yang pakainya bisa buat apa aja dan itu sangat menarik. Jadi teknik ini bisa dipakai untuk semua area dalam kehidupan. Itu menarik ya, Mas. Hmm. Ya, yang didapat adalah kamu lebih light, kamu lebih ringan, kamu lebih berkemudahan, terus relasi kamu dengan uang itu punya kesadaran mungkin nggak kayak dulu, istilahnya dulu susah dengan uang, tapi sekarang melihat uang dengan cara yang berbeda. Kalau dulu mengeluh, kalau lagi doa, mungkin sekarang doanya juga dengan cara yang berbeda. Lihat aja wajahnya berbinar-binar semua mereka. Bener, bener, bener Coach. Terlihat banget itu pada wajah-wajah ini, Eh, wajah-wajah kelegaan. Pokoknya, pokoknya vibe-nya enak gitu banget dilihat tuh. Aku lihat satu-satu dari Bu Ami, Mbak Imas, semuanya kayak kayak iya, kayak kayak sudah tercerahkan gitu gitu. Menarik. iya. Dan di dalam kelas itu juga ada rekaman karena saya memang tahu kalau bahasa akses itu kadang-kadang belum semudah itu untuk eh, familiar di telinga. Mm-mm. Tapi Ya, yang paling makanya. menurutku yang paling worth it adalah temen-temen nanti di grupnya tuh aku lihat hidup banget gitu dan Coach Vena selalu rajin untuk nge-replay pertanyaan teman-teman semua dan itu menurutku jarang. Coach yang meluangkan waktu untuk nge-replay di grup bercanda, membangun apa tuh namanya bonding dengan para peserta gitu itu yang paling keren sih menurutku. Jadi worth it banget lah teman-teman nanti silakan. Event kita tanggal berapa ya nanti ya? Yang Juli itu ya? 13, 14, 13, 14, 15. 15 deh kayaknya ya. Ya, Jadi Juli. buat teman-teman yang mau ikut money awareness selanjutnya nanti di tanggal 13, 14, dan 15 Juli. Silahkan hubungi Mbak Dara atau Mbak Novia gitu ya. Nah, aku langsung pengen tahu, kita semuanya juga teman-teman juga penasaran gitu, apa aja yang Hmm. dipelajari, gimana ceritanya, apa kesan pertamanya saat belajar sama Coach Vena gitu. Sekarang pada berbinar-binar kan wajahnya, matanya gitu kan. Nah, kita mulai dari siapa dulu Coach? Tadi yang join dulu Mbak Siti, terus Bu Imas, Nia, Mbak Nani, Mbak Ami. Terserah, terserah Mas Hendra Aku deh, mau tinggal ke Mbak siapa. Ami dulu deh kali ya. Ya, ya Mau silakan. ke Mbak Ami dulu. Yuk, Silakan Mbak ditembak Ami duluan, untuk silakan. berbagi cerita buat kepada teman-teman ngaji Roso, Mbak Ami. Di ini di unmute. Halo, Mbak Ami? Sebentar. Ya, sudah.
Oke, silahkan. Baik, selamat malam Mas Hendra, Mas Malam, Wenan, Mbak. teman-teman semua. Aduh, pertama kali nih bisa ngobrol sama Mas Hendra. Biasanya dengar suaranya aja. Iya, saya hanya menjawabnya. Silahkan bertanya. Aku nggak tahu harus ngejelasin dari mana. Oke. Mbak Ami, kemarin waktu ikut Money Awareness gitu, belajar apa saja sih gitu? Terus manfaatnya apa yang dirasakan oleh Mbak Ami gitu? Dan bagaimana pula pembawaan Coach Vena? Apakah kemudian pembelajaran itu mudah dimengerti kah gitu? Mudah diterapkan kah ilmunya gitu sih? Silakan, Mbak. Ya, menurutku pribadi sih sangat wow banget ya. Ini benar-benar wow gitu loh. Maksudnya selama ini kan saya ngikutin ngaji Roso dari bertahun-tahun ya, dari awal yang ngaji Roso pertama sebelum dihack Wow. itu saya ngikutin terus. Tapi saya hanya ngikutin yang free aja, nggak pernah tertarik untuk ikut kelas. Saya hanya lihat yang free aja, tiap hari ada tamu siapa lagi nih. Nah terakhir saya lihat Coach Vena, ini apa nih, kok baru nih gitu kan.